Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Ikatan Motor Indonesia, khususnya di podcast IMI, tempat literasi tentang otomotif dan mobilitas. Wah, terima kasih ya sudah masih mau mendengarkan dan masih terus monitor kami sebagai literasi utama. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan dua orang luar biasa sebagai narasumber kita. Nah, narasumber itu bukan dari netizen ya, tapi dari orang-orang yang kompeten. Dan saya sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini ada dua orang besar yang akan berbagi literasi tentang hal-hal yang kita biasa akan dapatkan di jalan atau ketika kita melakukan otomotif atau kita sedang bermobilisasi. Oke, selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mas Reza. Ya. Tidak usah saya panjang-panjang, silahkan memperkenalkan diri dulu. Silahkan dari sebelah kanan saya Pak, monggo. Terima kasih Mas Reza, saya Tengku Irfan Bahran, kebetulan saya di IMI, Wakil Ketua Umum Bidang Digital dan IT, IMI Pusat. Oke, saya berarti sehari-hari di IMI ya Pak, atau ada aktivitas lain? Iya, maksudnya apa nih? Ya selain di IMI Pak, aktivitas lainnya yang jelas banyak ya Pak? Perusahaan Pak. Oh tuh, berarti ya satu organisasi. Narasumber kita bukan orang sembarangan nih, literasi terbaik. Oke, silahkan di sebelah kiri saya Pak. Oke, terima kasih Pak Reza, selamat sore Pak Irfan juga. Sore, terima kasih, Pak. saya Musli Frida Jaya dari Jasa Raja Putra, tepatnya di Group Head Business Jasa Raja Putra. Oke, terima kasih Pak. Jadi valid ya bahwa dua narasumber kita hari ini luar biasa dan ini adalah literasi terbaik ketika kita melakukan sekali lagi hobi otomotif dan mobilitas. Oke, yang pertama mungkin ke Pak Irfan dulu Pak. Ya. Apa sih yang sudah dicapai oleh IMI terakhir terutama dalam kegiatan IMS di 2025 ini Pak? Untuk kegiatan IMS ini rutin ya, dari sejak kita jadi pengurus kita sudah selalu buat event di sini. Nah bahkan kita di IMI itu di bidang digital IT kita punya aplikasi namanya Gaspol, itu official aplikasi resmi IMI. Kita kebetulan launchingnya juga di IMS tuh. Waktu itu tahun 2022 di sini ya, Pak, ya? iya. Baik. Nah pada saat itu hanya masih pembuatan KTA, kartu tanda anggota. Benefit-benefitnya belum begitu banyak dan kemudian lanjut pembuatan klub ya TKT, kemudian KIS juga, terus asosiasi. Nah sekarang kita dengan mitra-mitra. Nah artinya menjadi anggota IMI itu harus ada manfaat. Nah manfaatnya itu salah satunya ya bagaimana di bidang mobilitas ataupun di olahraga, terutama tentang keselamatan. Karena tujuan kita kan di organisasi IMI itu adalah menjaga keselamatan para peserta, baik itu di mobilitas maupun olahraga. Nah hari ini terima kasih kita sudah kerjasama, udah MOU dengan Jasa Raja Putra Pak Musli. Nah, mungkin kita hari ini lebih menjelaskan seperti apa sih kerjasama antara IMI dengan Jasa Raja Putra terkait asuransi apa gitu. Ya, biar nanti beliau yang ahli yang menjelaskan gitu. Baik Pak. Jadi bahwa IMI sekarang sudah jauh berkembang ya Pak. Nah, sekarang ada mitra baru nih kebetulan makanya diajak ke sini ya Pak Musli ya. Wah, betul, Bapak Pak. boleh cerita nggak bermitra apa sih dengan IMI nih kurang lebih? Yang pertama terima kasih ya Pak, khususnya kepada IMI yang sudah menjalin kerjasama dengan Jasa Raja Putra dan juga menggandeng beberapa kali event, broadcast dan lain-lain kita untuk memberikan suatu edukasi asuransi kepada yang pertama masyarakat, yang skup terkecilnya adalah para member ataupun pemegang kartu anggota IMI yang tentunya asuransi ini bisa memberikan perlindungan yang pertama kepada anggota IMI dan juga risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat berkendara dan juga pada saat event-event yang diselenggarakan oleh IMI. Oh gitu ya Pak. Jadi sekarang mitra di IMI ini adalah justru mengakomodasi ketika terjadi sesuatu ya Pak ya, baik itu betul, di Pak. jalan maupun di pertandingan gitu ya. Betul, di event. Oke, tadi saya catat Pak. Nah ini kita mungkin sudah familiar ya dengan Jasa Raharja Pak. Iya betul. Tapi sekarang ada Jasa Raharja Putra. Nah boleh cerita nggak Pak? Kalau Jasa Raharja mungkin kita udah lihat Pak. Tapi apa sih ini anak, teman atau seperti apa Pak? Namanya kan udah Putra. Berarti ini merupakan anak dari Jasa Raharja. Oh begitu ya Pak ya. Tapi kita mempunyai manajemen yang berbeda, gedungnya pun juga berbeda. Kalau Jasa Raharja ada di Kuningan, Rasuna Said. Kalau kami Jasa Raja Putra akan terpusat ada di Simatupang. Oh di Simatupang. Di Simatupang Pak. Berarti putranya lah ya Pak. Betul. Nah, adapun perbedaan dari tugasnya. Baik. Kalau Jasa Raja itu fokus kepada Undang-Undang 3334. Oke. Di mana kecelakaan baik laut, darat dan udara semua
secara otomatis dijamin oleh Jasa Raja. Oke. Nah, untuk bisnis non wajib, non undang-undang itu dikelola oleh Jasa Raja Putra. Sebetulnya kami berdiri dari tahun 94, Mas. Dari 94 ya Jadi Pak. Wah, ada cukup lama 31 tahun lah Pak Oke. Risa, saya kira sudah dewasa. Oke, baik. Udah bukan putra lagi ya. Bukan Putra lagi. Oke, berarti tadi hubungannya ya Pak ya, bahwa ternyata dalam kegiatan otomotif ini kita ada resikonya ya, betul Pak Irfan ya? Iya. Nah, ini sudah di cover. Nah, boleh tahu nggak Pak? Jadi kalau tadi di 3334, nah sekarang apa bedanya ketika kita untuk asuransi yang spesifik untuk orang-orang yang hobinya otomotif nih Pak? Gitu. Yang pertama memang salah satu kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 teramanahkan bahwa akan adanya pertama asuransi untuk pihak ketiga, third party liability. Ya. Itu menjadi concern kami dalam rangka sosialisasi bersama yang saat ini kami lakukan dengan IMI. Tidak hanya berhenti di sini, kami pun juga menggandeng IMI berencana melakukan roadshow ke beberapa daerah yang tentunya juga dalam rangka memberikan edukasi asuransi tersebut. Selain beberapa asuransi baik dari event dan juga yang terkait dengan komunitas yang ada di daerah, kami mencoba memberikan edukasi untuk pentingnya asuransi baik pada saat acara pribadi dan juga acara bersama IMI. Oke. Gitu. Baik, Pak. Kalau lebih dalam lagi bicara third party liability tadi, ini perlindungan kepada yang diakibatkan oleh kendaraan atau motor tersebut. Risiko-risiko yang dijamin sangat luas, tidak hanya jiwa, tapi juga risiko-risiko yang mungkin diakibatkan oleh kendaraan tersebut, baik dari properti. Katakanlah sebagai contoh, katakanlah saya berkendara dan kebetulan saya menabrak kendaraan lain. Otomatis kerusakan dari kendaraan lain itu menjadi risiko dari Jasa Raja Putra. Tidak hanya itu, properti, katakanlah kami contoh di jalan tol ya, ada kecelakaan dan mengakibatkan kerusakan jalan tol itu. Nah, properti dari kerusakan tersebut juga menjadi risiko atau beralih kepada Jasa Raja Putra. Gitu. Nah, ini hal yang luar biasa apabila melalui IMI kita sama-sama menggandeng melakukan sosialisasi ke daerah kepada masyarakat. Baik, Pak. Jadi justru mengcover pihak ketiga ya Betul, Pak untuk bahasanya TPL ini ya Pak ya. Betul. Pak Ivan, kalau misalnya di kegiatan kita nih Pak, contohnya olahraga, selama ini sebelum berlangsungnya dan kita sebelum bermitra sama JSP ini seperti apa ya Pak? Ya, selama ini kita masih belum ada asuransi official, jadi kita masih ngumpulin uang gitu. Karena ini wajib ya. Oke, wajib ya Artinya gini ternyata ya Pak ya. Nah, itu inisiatif dari IMI provinsi masing-masing. Nah, untuk event nasional ataupun internasional memang kita ada asuransi biasanya terbuka ya, jadi nggak official. Nah, kita minta mungkin dengan Jasa Raja Putra ini, karena ini sifatnya kan emergency itu bisa datang tiba-tiba ya, kapanpun. Jadi kita yang perlu itu penanggulangannya secepat mungkin. Oke, baik. Jadi baik, itu yang paling penting, karena kita harus menjaga nih atlet-atlet. Walaupun kita dari sisi keselamatan kita udah buat regulasi, tapi ya, apapun bisa terjadi kan gitu. Nah, ini adalah satu kewajiban. Oh, kewajiban. Kalau dari acara di otomotif olahraga udah pasti kewajiban ya Pak ya. Iya, itu kalau wajib. Sekarang buat teman-teman yang hobi nih Pak, komunitas tadi Pak ini juga disampaikan, ternyata kita mulai, kalau kemarin ini netizen ini kan cukup ribut Pak tentang third party apa nih. Nah, kalau di dunia otomotif sendiri yang hobi komunitas nih aplikasinya seperti apa ya Pak? Ya, kalau komunitas kan biasanya mereka touring ataupun ada perjalanan bareng-bareng. Nah, kita akan suggestion. Memang kita kalau touring-touring gitu kita nggak keluarin rekomendasi, kecuali jumlah mereka sangat gede, itu mereka punya surat. Nah, pasti kita sarankan wajib harus menggunakan asuransi. Kenapa? Kita nggak mau juga peserta itu juga merusak properti ataupun pihak lain. Nah, itu kan sulit ya, karena kan pernah kejadian beberapa peserta-peserta touring itu dia merusak properti walaupun tidak disengaja, tapi akibatnya kan efeknya ke kita yang memberi rekomendasi. Jadi kita sarankan untuk mereka harus punya asuransi. Nanti kita minta dari Jasa Raja Putra untuk punya paket-paket yang simpel-simpel ya Pak. Betul. Ya, yang bukan harus panjang-panjang, mungkin yang cuma touring seminggu berapa gitu. Baik Pak. Berarti tadi ya Pak Muslik, saya mau tanya. Jadi misalnya kira-kira nih saya atau rekan-rekan mau pada touring nih. Ternyata kalau kita ada accident yang tidak kita inginkan, baik itu di jalan tol atau di jalan biasa, ternyata bukan hanya kerusakan kendaraan ya Pak. Ketika misalnya kita menyenggol pagernya yang punya jalan tol, ternyata mereka bisa dituntut ganti ruginya. Betul, gitu ya Pak, kurang lebih ya. Betul. Ya. Jadi gini,
Yang disampaikan Pak Irfan tadi benar bahwa kami akan mencoba menyasar kepada komunitas. Kenapa kami fokus terhadap komunitas? Harapan kami komunitas menjadi pionir ya. Apabila seseorang itu sudah hobi terhadap otomotif, tentunya akan berpikir risiko-risiko yang akan ditimbulkan dari kegiatan mereka. Contoh katakanlah bersama, touring ataupun apa gitu. Yang kedua, kenapa Jasara Harja begitu siap dari produk ini gitu ya. Yang pertama, di tahun 2024 kami bisa menjual lebih dari 2.000 polis untuk TPL. Ini salah satunya adalah dukungan dari IMI pada saat itu. Yang kedua, kami memiliki lebih dari kurang lebih 100 jaringan. Kantor cabang, kantor unit layanan, kantor pemasaran yang tentunya bisa memberikan suatu respon service yang saya kira sangat mendukung dari kegiatan IMI. Nah, roadshow yang akan kami lakukan bersama IMI memilih beberapa wilayah. Tentunya kami akan fokus dari wilayah satu dengan wilayah yang lain berbeda. Sebagai contoh, pada saat kita akan ke Bali, mungkin kita akan kepada komunitas. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan kita akan sosialisasi juga kepada rental mobil. Karena di sana banyak juga kegiatan rental mobil. Pada saat kita akan ke Jogja, Jogja ini kan dunia pelajar. Kita tidak menutup kemungkinan akan go to school. Melakukan sosialisasi itu termasuk terhadap event-event yang ada di Jogja, yang merupakan salah satu wilayah barometer otomotif lah di Indonesia. Di Surabaya juga gitu, di sana banyak otomotif industri Pak ya, motor listrik atau mungkin katakanlah komunitas lain juga yang tentunya menjadikan segmen ataupun tujuan kami melakukan sosialisasi itu. Preminya sangat murah. Oh, sangat murah ya Pak? Sangat murah. Oke, sebelum ke situ Pak. Sebelum ke situ dulu saya mau tanya nih Pak jadinya. Misalnya kita lagi komunitas akan berangkat nih ke cakupan A. Nah, biasanya teman-teman tuh kita bicara soal teknis nih Pak sekarang. Satu, saya udah di asuransi kok. Ada Jasara Harja tadi yang kakaknya itu Pak ya. Kemudian saya mobilnya juga sudah kok. Nah, kenapa saya mesti menambah TPL lagi nih Pak? Kurang lebih seperti itu boleh. Sebelum ke harga Pak kita. Yang pertama, yang fokus terhadap TPL ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini tadi saya katakan bisa jiwa, bisa properti ini bisa bangunan ataupun kendaraan. Nah, Jasara Harja kan tidak menjamin sampai dengan ke properti. Dia hanya fokus kepada body injury, jiwanya. Jiwanya saja ya Pak. Jiwanya satu. Yang kedua tadi dikatakan oleh Mas Reza adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor itu kan banyak variannya. Ada namanya TLO, total loss only. Jadi tidak menjamin risiko partial kecil-kecil kecelakaan itu. Tercover gitu ya, belum tentu ya Pak. Atau mungkin dia tidak ada perluasan dari pihak ketiga. Sehingga dia benar-benar fokus hanya kepada kendaraan yang tersebut. Baik. Nah, dari situ kami mengemas bahwa TPL ini benar-benar menjamin fokus kepada pihak ketiga. Jadi teman-teman otomotif tolong dicek lagi sekarang asuransinya itu apa, karena bisa jadi belum tercover TPL ini gitu ya Pak ya. Sekarang setelah dicek pastikan tahu nih, wah ternyata saya belum, dan kita mau touring nih. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti apa nih Pak, dan harganya dan teknisnya covernya? Banyak ya, sarana untuk membeli polis TPL ini. Yang pertama bisa direct tentunya langsung ke kantor kami. Tetapi kan sekarang itu dunia digital udah luar biasa ya. Kami kerjasama dengan Gaspol. Itu ada portal yang bisa membeli dari TPL ini melalui portal tersebut. Baik Pak. Sangat murah Mas. Untuk kendaraan bermotor roda 2 itu setahun hanya 50.000. 50.000 baik. Untuk roda 4 itu 100.000. Tapi juga perlu tantangan. Sekecil itu rupanya untuk menumbuhkan insurance minded di kalangan masyarakat dan juga pecinta otomotif itu juga PR tersendiri Pak Irfan ya. Saya batasin tadi Pak, sekitar 50.000 untuk motor dulu ya Pak ya. Nah, ceritanya asuransi sendiri filosofi pemikirannya itu apa sih Pak? Apakah kita punya deposit ataukah kita punya biaya yang bisa kita keluarkan dengan biaya 50.000, itu nanti gimana sih Pak teknisnya? Untuk pembeliannya ya 50.000 tentunya dibayarkan di depan. Dan mulai saat itu setelah mengisi aplikasi yang ada di Gaspol katakanlah, otomatis langsung terjamin asuransi selama setahun. Segampang itu? Iya, segampang Semudah itu. Ya, nanti menyebutkan nomor kendaraannya, nama dalam STNK, nomor handphone ataupun email yang bisa dihubungin. Itu dari teknisnya itu. Tapi tadi disampaikan Pak Irfan, bagaimana kalau tidak beli setahun? Kita pun juga ada paket. Paket per 6 bulan. Ada opsi-opsinya ya. Ada opsi. Karena kita udah selesai nih 6 bulan mau bubar gitu ya mungkin Pak.
Atau ganti motornya mau touring, dijual, ganti touring ya. motornya mau Iya, dijual iya. nih, kita beli aja 6 bulan. Itu Nah, pun ada. tadi hubungannya sama yang dijual tadi Pak. Kira-kira kalau tadi kan indah-indahnya nih Pak, tapi Iya, kita iya, harus iya. ngomong juga apa yang kira-kira nggak di cover sama TPL nih Pak. Hal-hal yang tidak di cover, misalnya ada klausul-klausul apa sih buat teman-teman otomotif yang harus tertib disiplin supaya akhirnya kita bisa mengcover. Yang pertama pasti yang terlibat kriminal. Oke. Jadi nggak boleh pakai kriminal ya Pak ya. Gitu. Yang kedua tentunya juga memenuhi persyaratan berkendara. Karena kita pun juga harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku, ketentuan yang berlaku, aturan yang berlaku. Mulai dari STNK, SIM dan sebagainya itu otomatis juga harus dipenuhin. Iya. Ya. Berarti nggak ada berat-beratnya ya sebenarnya. Sebetulnya itu suatu Asal by the rules udah selesai ya, itu aja kan, selesai. Pak ya. Jadi Gitu. teman-teman otomotif dan rekan-rekan komunitas nggak usah khawatir karena klausulnya itu simpel banget. Yang penting disiplin sama tertib lalu lintas itu ya Pak ya, dan tidak dipakai untuk kriminal. Oke, sekarang sudah saya klaim nih Pak. Kemudian cara melaporkannya Pak. Ketika kita mohon maaf misalnya teman-teman terjadi accident tuh semudah apa sih? Kalau tadi kan sangat mudah semuanya ya. Sekarang untuk Ya. klaimnya nih Pak. Kalau klaim saat ini pertama tentunya bisa langsung menghubungin kantor kami terdekat. Kemudahannya itu gini, katakanlah saya punya polis TPL beli di Surabaya, katakanlah saya kecelakaan di Bali. Pengurusannya tidak harus saya kembali ke Surabaya, pengurusannya bisa di mana saya tempat kecelakaan di Bali Oke, tadi. Jadi di semua wilayah Semuanya ya Pak wilayah ya. seluruh Oke. Indonesia. Untuk proses klaimnya saat ini kami lagi develop untuk digital claim juga. Mohon waktu, mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan launching untuk proses digital claimnya, gitu. Nah, untuk sementara dia bisa melapor secara manual kepada kami dan nanti memenuhi persyaratan yang sudah kita tentukan, itu pun juga langsung kami Bisa lebih selesaikan. mudah ya Pak ya. Oke. Bisa berarti- langsung menunjuk nanti bengkel. Oke. Kami juga punya jaringan kerja sama bengkel. Apabila kendaraannya rusak, tinggal datang nanti bengkel tersebut yang akan koordinasi dengan kami. Oh itu dia ya Pak ya. Ya, Makanya kalau di kemudahannya dunia itu. otomotif biasanya teman-teman itu kan pasti bengkelnya milih-milih ya Pak ya, Yeah. sedikit rewel ya. Yeah. Ternyata justru bengkelnya tuh juga bebas ya, Ya, Pak, fleksibel tadi ya. lah. Ada fleksibel gitu ya. Pak Ivan mungkin mau menambahkan. Saya boleh nambah nih. Silakan. Ini kita mumpung dengan para ini otomotif. Mungkin nggak Pak ke depan seperti yang kita udah diskusikan. Jadi kalau misalnya maaf nih kita berdua nih accident, saya cukup tukaran asuransi sama Bapak. Jadi asuransi saya Bapak yang ngurus. Saya punya Bapak kita bolak-balik gitu. Jadi sehingga keributan jalan raya itu nggak ada. Iya, Betul. justru Jadi kita tinggal tukaran. sering banget tuh Pak sekarang ribut terus di jalan. Jadi ke depan tuh kalau boleh begitu Pak. Semudah itu untuk kita ini. Memang tujuannya seperti itu. Masyarakat itu dimudahkan semuanya oleh kebijakan pemerintah. Namun juga tentunya ada ketentuan-ketentuan minimal yang harus dipenuhi oleh masyarakat tersebut. Ya. Kalau tadi benar-benar terlaksana, wah begitu indahnya. Iya. Tapi dengan tingkat ya kehati-hatian, jangan sampai mentang-mentang sudah diasuransikan Sembarangan. sembarangan ceroboh Iya, iya, nanti. Pak. Tapi biasanya hati senang Pak kalau kita di otomotif ya Pak ya, kalau Iya. kita sudah berkumpul, kita punya bekal tuh biasanya hati senang. Iya, Kalau hati iya. senang tuh pasti kita taking care dan hati-hati Pak. Betul, betul. Iya. Oke, berarti nanti misalnya kita ribut nih Pak di jalan. Terus kemudian mohon maaf saya pakai contoh yang benda mati aja Pak, pagernya jasa marga ya Pak Iya, ya. jasa marga. Misalnya rusak tuh, mereka akan meminta klaim ke kita ya Pak Betul, sebagai pelakunya gitu ya. Nah, terus kemudian ya sudah kita bereskan, tapi nanti kita tinggal klaim lagi ke asuransi seperti itu ya, Ya. teknisnya ya. Namun juga ada ketentuan ya Pak ya, Oke, maksimalnya berapa gitu. Kalau tadi yang motor berapa Pak? Di Kalau 50.000? motor tadi kan setahun tuh 55.000. 55.000 ya, oke. Itu manfaatnya setahun 10 juta Wah, 10 juta. Baik. dalam setahun. Kalau mobil itu setahun itu 80.000. Sorry, saya salah informasi. Kalau untuk yang motor tadi itu mobil untuk motor ya setahun itu ada 2, 55 atau 80. Oh, itu, 55 atau 80. Tadi yang 6 bulan atau yang 1 tahun ya Pak ya? Itu 55 itu yang 6 bulan. 6 bulan, oke baik. Itu 10 juta. Mm-mm. Yang untuk 80 itu 10 juta dalam setahun. Lah untuk yang mobil itu 265.000. Itu 50 juta. Oke. Dan 400.000 setahun 50 juta. 450.000. Ya itu yang platinum. Kami juga ada yang silver gold lah. Oke. Tentunya Banyak preminya di pilihan bawah ya? itu, Iya, pilihan. santunannya pun juga akan di bawah itu. Beda-beda ya Pak ya. Oke. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Oke, berarti misalnya tadi saya karena kalau mobil damage-nya pasti akan lebih besar ya Pak. Betul, Makanya risikonya tadi- makin besar. Tapi kita nggak usah khawatir karena
bahasanya kita punya hampir 50 juta 50 lah ya juta. Pak untuk mengganti apa-apa ya Pak gitu ya. Termasuk pihak ketiga Katakanlah tadi. Januari saya kecelakaan habis 10. Berarti limit kami tinggal 40. 40. Nanti Maret katakanlah kecelakaan lagi habis 20, tapi limit saya hanya tinggal 20. 20 gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Mungkin Pak Ivan berarti teman-teman komunitas, teman-teman yang memang juga akan mengikuti kegiatan prestasi juga ternyata disarankan untuk seperti itu ya Pak ya. Prestasi TPL, mungkin bukan TPL ya. Bukan TPL. Prestasi di asosiasi yang berbeda ya. Ini lagi kita bicarakan nih dengan Jasa Raja Putra bagaimana untuk yang event-event yang atlet-atlet kita juga di event-event itu bisa dapat asuransi. Berarti sekarang karena itu wajib. Teman-teman yang komunitas dulu ya Pak ya ketika mereka bergabung di Gaspol. Sebagai kita juga punya panduan kalau nggak salah kan Pak ya, buku panduannya itu harus memikirkan accident-nya atau tadi ya risiko pihak ketiga ya Pak ya. Mungkin nanti saya tambahin di Gaspol juga ada kejutan-kejutan mungkin dengan harga ya Pak ya. Mungkin berbeda ya dengan anggota IMI atau apa. Silakan aja dilihat di Gaspol langsung. Ya, betul. Pokoknya satu informasi lah ya Pak ya. Oke. Kemudian ini Pak, apa sih namanya? Kita kan udah tadi di tahun 2000 sebelumnya sudah cukup banyak ya Pak pesertanya yang lewat IMI ya. Nah, kira-kira apa sih Pak hambatannya ketika masyarakat ini kalau kemarin kan begitu ada asuransi soal ribut gitu ya Pak. Muslim mungkin bisa menjelaskan Pak sebenarnya apa ya? Lebih kepada pemahaman aja. Jadi sumbernya salah nih Pak ya? Mungkin tidak terinformasikan secara detail. Yang ada justru seakan memberatkan, mohon maaf, para pemilik kendaraan. Apabila kita melihat benar-benar manfaat yang mungkin ada dalam premi ataupun polis ataupun santunan, tentunya itu suatu resiko yang harus diantisipasi di depan dan juga untuk paling tidak mengalihkan risiko dari kepemilikan kendaraan tersebut. Ya mudah-mudahan dengan salah satu kegiatan kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat, ya bisa terjawablah beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Baik. Kan udah jelas tadi ya Pak bahwa biayanya sangat murah, tapi pertanggungannya ya Pak ya. Angka terakhir itu sebutnya pertanggungannya ya. Kita cuma cukup banyak tabungan, jadi nggak usah ribut lagi di jalan. Dan kalau kita mau apa-apa kita sudah nyaman, sudah tenang, biasanya mereka juga akan lebih hati-hati tuh Pak di jalan gitu ya. Kemudian Pak, kira-kira dari selain tadi inovasi-inovasinya Pak Irfan di Gaspol, diskonnya juga mulai banyak. Kira-kira mau apa lagi nih nanti yang berhubungan sama TPL dan asuransi? Kita nggak cuman hanya di asuransi TPL aja, kita juga nanti bundle dengan roadside assistance. Artinya kan kecelakaan, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain atau mogok di jalan atau apa, itu juga ada emergency call, bisa nanti mau di towing ataupun cuman misalnya habis bensin atau bannya pecah ban atau bocor macam-macam. Nah itu juga kita bundle. Jadi kita bukan artinya gini, kita mau coba orang masuk ke IMI itu dapat full pelayanan di emergency di perjalanan itu, sehingga siapapun yang di jalan tuh rasanya aman gitu. Karena artinya dia udah registrasi dengan cover asuransi, kemudian ada emergency roadside assistance gitu. Dan mungkin hubungan dengan komunitas, misalnya katakan siapa komunitas terdekat bisa dia kontak kalau misalnya ada apa-apa di jalan gitu kan. Indonesia ini sangat luas kan gitu. Nah kira-kira ini itu lewat Gaspolnya memikirkan sampai sedetail ujung-ujungnya kalau ada accident ya Pak ya, karena kendaraan kita kan bermotor besar, kemudian kita juga banyak kegiatan dalam mobilitas gitu ya Pak. Jadi pikirkan sampai seperti bahkan kita juga ada diskon-diskon kayak rumah sakit, restoran, hotel. Artinya semua yang dibutuhkan oleh si orang yang mobile ini ya kita sediakan gitu. Nah, perlahan-lahan kita tambah terus ininya service. Baik, berarti Ikatan Motor Indonesia ini luar biasa melalui Gaspolnya ya. Oke, mungkin Pak ininya yang kemarin saya balik lagi ke Pak Muslik nih, misalnya Pak kita bisa nggak sih Pak double insurance gitu, misalnya teman-teman udah nih, kemudian nanti mereka mau lagi, oh ternyata yang dari Bapak nih lebih bagus nih dan lebih murah, lebih efisien kan. Nah, seperti apa Pak teknisnya Pak kalau seperti itu? Yang pasti tidak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Akan terjadi double proteksi. Di mana dari kepemilikan asuransi yang pertama akan melengkapi dari kepemilikan asuransi yang kedua. Tetapi ketika tertanggung itu sampai dengan meninggal dunia, semua wajib mengeluarkan dengan nilai ketentuan. Nah, untuk kecelakaan kecil itu substitusi. Contoh katakanlah di pertanggungan pertama limitnya katakanlah 10 juta. Pertemuan kedua katakanlah 10 juta juga. Berarti mereka menyehat 20. Ketika terjadi kerugian, katakanlah kerugiannya itu 10,
Batam memilih salah satu, mau mana asuransi satu atau asuransi kedua yang dipakai. Oke, baik. Tapi ketika habisnya di atas 20, dua-duanya otomatis harus mengganti. Oke, baik. Jadi justru simpel dan fleksibel itu ya Pak ya. Betul. Jadi nggak ada ruginya nih teman-teman, lihat lagi. Cuma karena teman-teman tuh biasanya ada di komunitas, lebih dipermudah dengan email lewat Gaspol nih ya berarti ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa, double malah lebih bagus benefitnya gitu ya. Oke Pak Irfan, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira buat teman-teman nih apa yang masih belum tergerak untuk menambahkan TPL ya selain undang-undang yang memang harusnya sudah ya. Mohon revisi Pak Musli untuk yang pihak ketiga udah wajib ya? Belum ya. Tapi kami punya izin resmi bahwa kami mandatori untuk third party liability ini kami siap. Oke, baik. Gimana Pak Irfan? Silakan dulu. Tambahan untuk Gaspol. Ya, Gaspol ini kan official dari IMI members. Nah, tugas kita kan di IMI ini melayani dua pilar kita ini ya, olahraga dan mobilitas ya. Jadi artinya di IMI ini kita mengutamakan bagaimana dua pilar ini keselamatannya. Ya, keselamatan dalam berolahraga, keselamatan juga di jalan raya, baik itu hobi, lagi touring ataupun jalan raya seperti sehari-hari ya. Nah, semuanya ini kita satukan di satu aplikasi platform digital Gaspol. Mungkin silahkan download, scroll dulu, lihat apa aja yang dirasa benefit-benefit yang ada. Nah, dan kita akan tambah terus. Oke, baik. Ya, sifat kita memang melayani supaya bagaimana masyarakat luas itu selalu selamat di jalan raya. Jalan ya, baik. Oke, kemudian Pak Musli. Oke, Pak. Pak Musli, saya mau tanya nih sekarang, kan mungkin banyak juga ya rekan-rekan yang nawarin ya. Nah, sekarang kenapa sih mesti sama Bapak nih, selain tadi sudah difasilitasi oleh Gaspol, tentunya ini merupakan BUMN malah Pak ya. Betul, boleh. BUMN. Ya kenapa sih saya mesti memilih yang ada di Gaspol selain kemudahan tadi Pak gitu. Banyak kemudahannya didapat. Yang pertama, kami salah satu mungkin partner IMI sudah bekerja sama secara resmi dalam melangsungkan sosialisasi produk ini. Yang kedua, sebetulnya teman-teman kami di daerah itu sudah pada saling kenal dan mungkin ada juga yang sudah kerjasama. Oke, baik Pak. Harapan kami juga inisiatif yang dilakukan oleh IMI di pusat itu bisa terimplementasi juga dengan baik di daerah. Yang mungkin sudah kenal bisa ditingkatkan kerjasama, dan apabila mungkin kerjasamanya memang terbatas dari asuransi event, ya selama ini katakanlah event road race, drag race, motocross itu sudah terlindungi oleh asuransi Jasa Raja Putra, kita tingkatkan sekarang dengan third party liability ini. Baik Pak. Jaringan kami juga sangat luas dan tentunya bisa membackup dari kegiatan IMI secara bersama-sama. Oke, jadi karena yang kita sudah salaman lah ya Pak ya, secara entity ya. Jadi justru teman-teman otomotif khususnya nggak usah khawatir karena para pimpinan ini sudah ngobrol, sudah salaman, udah pasti injet sampai daerah gitu ya Pak ya. Oke, boleh statement closing Pak dari Pak Irfan dulu mungkin, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Reza. Mungkin untuk di podcast kali ini silahkan rekan-rekan otomotif siapapun untuk download aplikasi Gaspol. Di sana segala pelayanan ini mulai dari pendaftaran kartu anggota, membuat klub atau menjadi member klub, atau buat asosiasi ataupun kartu izin start, dan juga termasuk pelayanan-pelayanan lain seperti asuransi pihak ketiga ataupun roadside assistance dan lain-lain. Itu semuanya sudah tersedia dan kita akan nambah layanan berikutnya lagi. Dan untuk menjadi anggota ini itu juga nggak mahal. Yang mobilitas itu hanya 50.000 setahun, dan itu juga udah di cover asuransi jiwanya ya, lagi, tinggal tambahan-tambahannya lagi aja. Ya, mungkin juga di sana kita akan kembangkan lagi, termasuk pendaftaran menjadi pendaftaran event, terus kemudian result daripada kita ikut event, itu akan terus berkembang sehingga kita jadi satu tempat wadah digital otomotif Indonesia itu nanti di Gaspol semuanya. Satu aplikasi tadi ya Pak. Satu aplikasi. Baik. Oke, silakan Pak Musli. Oke, baik. Suatu kebanggaan ya bisa kerja bareng dengan Ikatan Motor Indonesia khususnya di pusat. Yang kedua, mari kita sama-sama ikut menyukseskan program-program pemerintah melalui Ikatan Motor Indonesia baik di pusat dan di daerah. Yang salah satunya adalah untuk asuransi. Tidak hanya kepada mungkin event, tapi juga kepada klub ataupun komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia.
Saya kira perlindungan ini sangat baik dan kita mengedukasi masyarakat secara luas melalui dari IMI. Kita bergerak untuk menyadarkan masyarakat Indonesia untuk berasuransi. Mungkin baik, itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi rekan-rekan yang kalau memang sudah declare atau sudah menyatakan bahwa saya anak otomotif banget nih, gitu. Nah, itu satu harus masuk ke IMI Gaspol aplikasi. Kemudian yang kedua harus punya insuransi ya Pak ya. Perlindungan gitu. asuransi. Karena kita juga punya kampanye 4A. Nah, salah satu defensif atau antisipatif kita itu kita nggak bisa menghilangkan bahaya di jalan, bisanya mengurangi resikonya. Itu apa tadi? Ya sudah, kita tahu ketika kita berkonvoy, jalan-jalan bareng, kemudian kita sedikit gaspol ya Pak ya, boleh ya, orang namanya juga modifikasi ya Pak ya. Bener. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan asuransi tadi ya Pak ya. 4A ya. Kenapa? Istilahnya 4A Pak. apa Ya. itu, Pak? Ada aware, alert, Alert. kemudian ada anticipate dan antitude gitu Pak. Berarti tambah satu lagi Pak, insurance toh. Insurance ya. Iya. 5A. Ya, siap, 5A ya. Nah, jadi terakhir jadi attitude juga nih Pak. Jadi kalau orang mau punya etika di jalan ya wajib punya Ya, itu asuransi ya penting Pak. Jadi sekali. kita nggak usah ribut, nggak usah lagi konflik. Bahkan sekarang ada yang teman-teman nggak usah karena kita punya asuransi yaitu third party liability. Suatu jawaban ketika kita tidak dapat atau tidak bisa menghilangkan risiko di jalan. Terima kasih Bapak-bapak. Ya. Terima Dan kasih. sekali Terima lagi kasih. ini adalah literasi terbaik untuk dunia otomotif. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima kasih, Reza. Mas Reza, Pak Irfan. Terima kasih. Pak, Mas Reza, siapa? Aduh, ya nabrak lagi. Mbak, turun mbak. Aduh, sorry banget mas, saya nggak sengaja, saya lagi buru-buru tadi soalnya. Sorry banget. Buru-buru sih buru-buru mbak. Ini motor saya rusak nih mbak, ganti rugi mbak. Bentar, tenang mas, saya pakai asuransi TPL kok, nanti saya beresin ya semuanya. Oke mbak, nanti diurus ya. Iya ya, maaf banget ya mas. Ini nomor telepon saya, nanti mas hubungin saya aja ya mas. Makasih ya mas, maaf banget ya. Selamat sore Mas, kami dari Jarpa Insurance. Motor Mas sudah kami perbaiki dan sudah bisa dipakai lagi ya. Kasih banyak ya Mbak.